sibuk di jalan, kita sibuk di kantor, kita sibuk mengurus rumah tangga kita. Maghribnya tak sempat, isanya tak sempat, 5 waktunya tak sempat. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, waktu kita tidak lama-lama, lebih kurang 30 menit, mungkin bisa kurang. Jadi kursi mungkin tidak saya duduki atau nanti kalau ada doa baru duduk. Jadi pada panitia yang menyediakan kursi, kita berdiri saja. Biasanya saya ceramah lebih kurang 1 jam kalau acara-acara kita tidak dibatasi. Tapi saya yakin ibu-ibu ini, bapak-bapak, 30 menit pun mungkin kepanjangan. Yakin? Nah, kalau kita hentikan nanti 30 menit tidak apa-apa. Bapak Ibu ya jamaah yang saya muliakan, pertama, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari yang penuh barokah ini, di penghujung bulan Sya'ban ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi kehadiran yang terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berguna lagi anak dan keturunan, tak berguna lagi harta benda, kecuali apa? Illa biqalbin salim, kecuali orang-orang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir ini adalah termasuk orang-orang yang hatinya selamat. Amin. Ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena Bapak Ibu yang hadir, kita semua yang hadir pada malam hari ini, itu sudah dipilihkan oleh Allah waktu kita untuk hadir. Berapa jam kita di sini? Dari maghrib tadi sampai nanti isya, mungkin 2 jam atau 3 jam. Yang 2 atau 3 jam itu terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam diri di rumah, tak datang, nonton TV, makan dahulu, akhirnya guling-guling, santai, waktu kita juga habis. Ya Bu? Betul tak? Kalau kita tak datang, itu di rumah kita mandi, kemudian ambil remote, nonton TV, santai saja kita. Waktu kita juga habis, umur kita juga habis. Tetapi kita yang hadir ini, Allah masukkan rasa keterpanggilan dalam hati kita, akhirnya berdetak, saya besok harus hadir. Akhirnya apa? Hadir di sini. Itu semua merupakan gerakan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Makanya alhamdulillah, salawat dan salam tiada henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lapaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
ada, cuma lauk abi di kami. Ya, ada. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar lagi akan sering kita dengar apa itu di bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabina wa habibina wa syafiina wa sukhrina wa maulana Muhammad. Ibu-ibu ya. Oh, 6 ya. Semangat ya. Bapak Ibu yang semuliakan, saya sebenarnya mengisi di masjid ini itu sebenarnya yang kedua. Nah, ya Pak Panitia. Cuma kapan yang pertama? Yang pertamanya itu sudah lama sekali. Ketika saya ibaratnya kalau dianggap karir, pada saat latihan karirnya. Kapan itu? Ketika saya usia atau waktu saya sekolah kelas 2 atau kelas 3 madrasah aliyah. Saya pernah kunjungan di masjid ini. Kalau kesini sering, kalau sholat sini sering. Cuma mengisi ceramah itu semenjak tahun itu sampai malam ini barulah diundang lagi. Lama sekali, mungkin tak berapa tahun. Saya lebih kurang berceramah ini Bapak Ibu semenjak itu sudah lebih kurang 15 tahun lamanya. Jadi lebih kurang saya kesini lagi sudah lebih 13 tahun tak kesini lagi ngisi ceramah. Di mana dulu? Di rumah depan ini. Rumah Bapak siapa? Bapaknya masih ada enggak? Yang rumah depan ini. Ada Tian ya? Jadi sebenarnya yang kedua, kalau di dalam ini yang bersama Pak Kades sudah sering itu di Betung, Desa Kesuma, kemudian di sini di Batang Kulim, baik yang pinggir jalan maupun yang masuk sana sampai kilometer 2, yang ke dalam ini sering sekali, hampir setiap tahun saya masuk. Cuma memang di masjid inilah yang baru malam ini setelah lebih kurang 13 tahun lamanya muncul lagi. Mungkin ibu-ibu ya lupa. Ada yang ingat Bu? Ada yang ingat? Tidak ada lagi? Kalau ada yang ingat, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mengapa kita sambut Ramadan? Mengapa kita perlu sambut Ramadan? Mengapa kita bahagia menyambut Ramadan? Yang pertama, karena memang Ramadan itulah tempat kita untuk kembali memberikan tetesan-tetesan semangat di dalam kalbu kita yang selama ini dahaga dengan pengamalan-pengamalan agama. Betul atau betul? Karena dengan hadirnya Ramadan itulah laksana embun menetuskan di dalam kalbu kita, ditetesi, akhirnya segar kembali. Karena apa Bapak Ibu? Selama ini dahaga hati dan jiwa kita ini. Mengapa? Karena di luar Ramadan, diakui atau tidak diakui, semangat kita beragama itu kurang. Betul tak? Ini jujur mau tanya. Jawab jujur Bu ya. Bapak juga. Kira-kira kalau di luar Ramadan, tadi sholat maghrib banyak tak seramai kota? Betul? Kalau mau ngamuk be, kamu sering lewat. Nonton bola, pergi ke Betung, terkadang sholat asar di sini, terkadang sholat maghrib. Ya? Seramai tadi tidak? Tidak. Kemudian saya tanya lagi, kenapa tadi bisa ramai? Bu, kami tidak mau, kita mau ceramah, kan gitu, memberikan motivasi. Kenapa tadi bisa ramai? Jadi ini kita tanyakan pada diri pribadi kita masing-masing. Biasanya tidak ramai, semangat sekali tadi ketika saya masuk ke masjid
masjid, saya datang tadi, saya tengok jemaah sudah mulai ada yang berwudu, ada pakai kereta mulai datang menunggu azan. Begitu ramai semangat orang, ada berdiri menunggu iqamat, sudah bersiap-siap. Dalam hati saya, kalau seandainya setiap maghrib seperti ini di tempat ini, di masjid ini, barokah Allah itu akan turun di kampung kita ini. Tapi sayangnya cuma tadilah mungkin yang ramai. Setelah itu di hari-hari yang lain cukup khotib Bilal. Itu pun kalau ada, jangan-jangan khotib dan Bilalnya pun hilang. Tinggal Pak Imam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang biasanya kita tidak bisa seramai ini, kenapa bisa ramai? Yang saya tanyakan, kalau dahulu maghribnya kita sepi, sunyi, hanya 2-3 orang saja, kok maghrib ini bisa ramai? Kenapa? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Salah satu jawabannya Bapak Ibu, kita sengaja mengatur waktu, mengkhususkan waktu untuk hadir maghrib di sini. Betul? Sengaja kita atur waktunya. Siang tadi kita bekerja, jam 4 tadi kita persiapkan, bagi yang ke kebun, bagi yang di jalan, bagi yang di sawit, sudah kita atur. Saya harus pulang segera, nanti kami ada acara maghrib di masjid, kita atur itu. Ibu-ibu juga yang masaknya, segera, saya tidak mau terlambat, kami harus ke masjid, kita atur waktunya supaya bisa datang ke masjid maghribnya. Makanya bisa haramai. Mengapa di lain waktu tak bisa seperti itu? Jawabannya kebalikannya, karena kita tidak pernah mengaturkan waktunya untuk datang pada waktu itu. Tidak pernah kita khususkan. Kalau bisa saja, kalau sempat saja, kalau tak capek saja, karena kita ini selamanya sibuk, setiap hari capek, setiap hari ke ladang, maka tak bisa kita atur untuk datang ke masjid itu. Maka selamanya tidak akan pernah kita bisa datang ke masjid kalau memang tidak kita aturkan waktunya. Mengapa tadi bisa? Karena kita aturkan waktunya untuk datang. Jadi dengan semangat Ramadan ini, yang dahulu orang sepi, maka datang Ramadan orang semangat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada lagi? Mana yang joleh? Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama. Itu anak-anak yang hafalnya. Ibu-ibu takut. Di ujungnya menumpang tak takut aja. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah 11 bulan lamanya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sibuk di ladang, kita sibuk di sawit, kita sibuk di jalan, kita sibuk di kantor, kita sibuk mengurus rumah tangga kita. Maghribnya tak sempat, isanya tak sempat, 5 waktunya tak sempat, bahkan mungkin jarang mengunjungi masjid. Berlalu 11 bulan seperti itu, maka apa? Datang Ramadan, dia meneteskan kesegaran masuk dalam hati kita, menyadarkan kita bahwa kita ini mesti menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, menyempatkan diri untuk banyak-banyak kembali kepada Allah. Bayangkan 11 bulan lamanya kita berputar dengan keduniaan, sementara akhirat kita banyak yang kita tinggalkan. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau sompat saja, apa Bu? Kalau sompat, kalau bisa saja, kalau tak sibuk, sementara kita kok penuh dengan kesibukan. Ya Bu? Hei, lah siap? Nah, kau jawab lagi siap? Lah, nah apa ini dia? Datang Ramadan menggugah hati kita. Kita mesti menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita sambut. Kenapa? Kalau tak hari ini kita
kita sempatkan, kapan lagi? Berapa umur hari ini Bapak Ibu? 8. Nah, kalau yang muda-muda kok panjang kok tuh lagi. Yang Bapak Ibu, berapa umur rata-rata? 40? Ada? 50? Ada. Bapak-bapak 40? 50? Ada. Kira-kira terasa lama enggak hidupnya? Apalagi hari ini. Siapa yang merasakan hidupnya? Ambo Ustaz sudah 50 tahun ambo hidup hari ini, tapi yuputullah mula perasaan ambo hidup itu tak mau mati-mati. Dah ada? Ada Pak? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 50 tahun umur kita, 40 tahun umur kita, tak terasa lamanya kecuali kita renungkan, ya Allah dahulu tahun segini baru agak terasa lamanya. Tapi kalau dijalani umur yang 40, 50, 60 tak terasa lamanya. Kemudian ambo tanya lagi Bapak Ibu, Bu, kalau umur 50 tahun hari ini, kira-kira ada enggak sisanya 50 lagi? Ada? Bapak-bapak umur 50, kio-kio ada enggak sisanya 50 lagi? Kalau maunya? Kalau maunya 1000. Hah? Ibu, umur berapa? Kalau seandainya umur sudah 50 tahun dan dikasih lagi ada sisa 50, berarti hidup kita berapa? 100. Di kampung kita ini ada yang 100? Ada Bu? Tidak ada. Kemungkinan kita kok tak sampai 1. Dikurangi lagi lah, 100 terlalu tinggi, 40 lah. Ibu-ibu umur 40, bapak-bapak umur 40, kira-kira ada enggak sisanya 40 lagi? Hah? Tak juga yakin. Betul? Kalau 40 sisanya, 40 yang dijalani, 80 umur kita. Di sini ada 80? Tidak ada juga. Dituruni 35. Berarti umur 70. Ada di sini 70? Tidak ada juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita ambil hikmahnya di sini? Ternyata mau tak mau, sadar tak sadar, berpikir atau tak berpikir, ternyata usia yang telah kita pakai lebih banyak daripada usia yang tersisa. Iya Pak? Nah kalau mau jujur dulu. Tapi kalau harapan kita apa yang tidak ada Ustaz 50 kini kalau bisa 1 lagi. Maunya kita panjang, tapi tidak. Apa kata Nabi kita? Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melebihi 70 tahun, banyak yang kurang. Kenapa? Kita adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini ibaratkan kendaraan, itulah buatan-buatan Cina lagi nya. Lah, otot-otot tak kuat lagi. Kalau orang tua-tua kita dulu umur 80, 70, 90 masih kuat membuka hutan, berjalan berkilo-kilo kuat. Kalau hari ini poi mancai gang ke sekolah pakai Honda. Apa gini yang sonang lagi pakai yang listrik itu. Poi mancai gas 2 langkah pakai sepeda listrik. Apalagi agak jauh sedikit manjo kita. Ternyata dengan kemanjaan itulah, karena memang mesin kita kok tak tahan lagi, makanya umur kita singkat-singkat. Kalau orang dahulu 80-90 tahun banyak dijumpai. Hari ini tadi kita tanya, di antara jamaah kita ini 100 tidak ada, 90 tidak ada, 80 tidak ada, 70 pun tak ada. Ini menandakan Bapak Ibu, kita makin singkat kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita masuk surga? Kok siap lagi kok? Hah? Bagaimana kita masuk surga? Umat akhir zaman itu umurnya singkat, dosanya banyak, ibadahnya sedikit. Sudahlah sedikit, tidak
topat pula. Banyak kali penyakit kita akhir zaman. Umur singkat, dosa banyak, ibadah sedikit, indah ikhlas pula. Bagaimana kita masuk surga? Bapak Ibu yang semuliakan, inilah yang ditangisi oleh para sahabat ketika turun ayat yang mengatakan Lailatul Qadar itu merupakan malam keistimewaan, merupakan malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Menangis para sahabat, wahai Rasul, bagaimana caranya kami ini bisa masuk surga? Karena orang-orang dahulu, para hamba-hamba terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu, mereka umurnya panjang, ibadahnya mantap, siang hari mereka berperang membela agama Allah sambil berpuasa, pada malam harinya mereka tegak beribadah, tidak pernah tidur, umurnya panjang, ibadah setiap saat luar biasa. Bagaimana cara kami mengalahkan mereka? Bagaimana cara kami menandingi mereka? Sementara kami umat akhir zaman, umurnya singkat, dosanya banyak, ibadahnya sedikit. Nah, Bapak Ibu yang semuliakan, kasih sayang Allah hadir di tengah-tengah kita. Apa salah satunya? Allah turunkan bulan suci Ramadan yang di dalamnya apa? Orang yang beramal ibadah sunnah dibalas seperti wajib, orang yang melaksanakan kewajiban dibalas berlipat ganda. Bahkan pada 10 yang terakhir, siapa hamba-hamba Allah yang berhasil mendapatkan khairum min alfisha, malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan, maka amal ibadah mereka melebihi panjangnya umur. Bu, berapa umur tadi? 50. Khairum min alfisha itu ibaratnya 83 tahun. Di sini ada 83 tahun? Tidak ada. Orang yang berhasil dengan Lailatul Qadarnya, dengan ibadah puasanya, maka ibadah mereka melebihi umurnya. Umurnya 40, umurnya 50, tapi ibadahnya di sisi Allah terhitung 83 tahun. Siapa orang itu? Mereka yang berhasil dengan amalan-amalan Ramadannya, terutama mereka yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Di mana letaknya itu? Di 10 yang terakhir. Cuma penyakit kita di 10 yang terakhir itulah yang hilang. Betul enggak? Onta di Siko, kalau di sana banyak. Di Siko ada? Ada tak? Tak ada. Tak ada yang ngaku. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, inilah penyakit kita. Tengoklah besok malam kedua. Malam pertama oke, karena belum panas lagi, belum berpuasa. Malam kedua tengok penuh. Malam ketiga penuh. Seminggu pertama ramai. Sudah masuk 20 terakhir, mulai satu-satu lagi. Kemana Bu? Nggak ada dulu letak badan. Kemana Bu? Pergi ke sore dulu. Lah banyak pula pergi ke IB daripada ke masjid. Artinya apa? Ramadan belum meninggalkan kita, kita telah terlebih dahulu meninggalkan Ramadan. Ramadan masih ada 10, 20 lagi, tapi umatnya, orang yang mengisi Ramadan itu satu persatu sudah lebih dahulu meninggalkan Ramadan. Seakan-akan mereka mengatakan, hai Ramadan, kami dahuluan meninggalkan engkau. Kenapa? Kami umat Islam, sudah terbayang-bayang di wajah kami baju baru, sudah terbayang-bayang lebaran, kami ingin segera berayo-ayo, cepat Ramadan kau pergi. Ramadan masih ada, kita satu persatu meninggalkan Ramadan itu. Ini terbukti 10 yang terakhir umat Islam sudah lebih banyak di jalan, di pusat perbelanjaan, buat kue ngacau dudul daripada kembali mengisi jemaah di masjid. Betul? Betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Bapak
yang saya muliakan, yang terakhir. Kok yang terakhir lagi? Apa yang terakhir? Ketika di bulan Iko Nabi kita mengajarkan apa? Doa yang viral kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan usia kami ya Allah di bulan Ramadan. Itu yang kita doa, diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kita butuh dengan Ramadan. Bapak Ibu yang semuliakan, Ramadan yang akan datang 2-3 hari lagi belum pasti kita menjumpainya, apalagi Ramadan tahun-tahun yang akan datang, yang 2 hari 3 hari lagi belum tentu kita bisa menjumpainya. Kenapa? Banyak kejadian Bapak Ibu, di mana saja keluarga kita, di kampung kita, di jalan-jalan, 1 hari menjelang Ramadan banyak yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari 3 hari menjelang Ramadan belum tentu kita bertemu. Makanya Nabi mengajarkan wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan. 2 hari saja belum tentu, apalagi Ramadan yang akan datang. Usia terus bertambah, yang 50 51, yang 70 71, terus saja bertambah umur kita. Belum tentu kita bisa menjumpai Ramadan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masa ajal itu bagi seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Bak berlayar telah sampai ke pulau, berjalan telah sampai ke tujuan, tabung penuh hitungan cukup, yang punya telah datang menjemput. Mau tak mau kembalilah diri dengan amal perbuatan. Bapak Ibu yang semuliakan, bulatkan tekad di dalam hati kita. Ya Allah, saya sudah 30 tahun, saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun. Kalau bukan saat ini saya taat beribadah, kapan lagi? Kemungkinan tahun depan saya tidak berjumpa dengan Ramadan. Maka mulai hari ini perbaiki tekad tadi, perbaiki niat. Ya Allah, dahulu saya memang bekerja di sawit, bekerja di jalan, bekerja di pasar, bekerja di pohon karet, betul. Tapi hari ini ya Allah, saya kurangi sedikit kerja itu. Saya ingin fokus mengisi di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sia-siakan hadirnya Ramadan dalam kehidupan kita, karena Ramadan adalah bulan kasih sayang Allah kepada setiap kita. Kita lahir dalam keadaan suci, lalu kita beranjak dewasa, kita kotori diri kita, tapi Allah menghendaki kalau sudah kotor, kalau kembali kepada Allah, hendakkan dibersihkan kembali. Muncul pertama bersih, naik ke atas kotor, kembali ke bawah, hendaknya bersih. Muncul itu apa? Lahir suci, setelah dewasa berdosa, ketika kembali kepada Allah, sucikan lagi. Allah berikan jalan dengan bulan Ramadan, dengan tobat kepada Allah. Kalau kita tak mau juga mengambil keutamaan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi.